guys, balik lagi. Kita ngonten piok-piok ya, sini masak. Yo. Sini. Nih, piok-pioknya. Tuh. Piok-piok ya guys ya. Hari ini ada piok-piok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar seluruh peternak semuanya? Alhamdulillah kita ketemu lagi pada siang hari ini. Semoga saja Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita semua kesehatan, kelonggaran dan juga keberkahan rezeki sehingga dimudahkan untuk selalu taat kepadanya dan mengikuti cara seperti dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Pada siang hari ini saya ingin berbagi cerita, berbagi pengalaman tentang kandang yang ramah lingkungan. Nah, ini seperti nampak pada video ini. Jadi ketika ayam-ayam ini sedang makan, maka ini anak saya juga ikut memberikan bermain-main lah ya, bermain-main di kandang ini, karena memang kandang ini betul-betul bebas bau, saudara-saudara sekalian. Jadi walaupun kandang ini dekat sekali dengan rumah ya, tetapi tetap saja tidak bermasalah. Dan saya juga pernah, untuk flashback saja sih, saya pernah menggunakan produk pabrikan ya. Produk ini dulu saya membelinya satu botol itu harga 50.000 dengan volume 300 ml, jadi tidak ada setengah liter. Itu apabila digunakan memang tidak berbau, tetapi setelah dihitung-hitung ya jatuhnya mahal, karena dengan harga sedemikian itu kita tiap hari memberinya mahal, berhenti memberi pun akan berbau kandang. Dan saya juga pernah menggunakan ramuan jahe diparut dengan tambahan kunyit. Itu pun hasilnya bagus, ayam sehat-sehat dan ya bagus, tidak berbau kotorannya. Tetapi ya setelah dihitung-hitung ya mahal jatuhnya. Jahe ketika itu mahal, lalu repot lagi harusnya. Kita harus marut jahe setiap pagi dan sore, kan akhirnya kalau kata orang Inggris itu memeng lah ya, repot lah, dengan biaya mahal tambah repot lagi. Nah, maka setelah ketemu ramuan ini saya hitung-hitung memang sangat murah dan mudah untuk mengaplikasikannya. Nah, cukup kalau dengan harga beli ini nih, beli dengan harga saya tadi ya, ini cukup 500 perak loh sehari. Untuk ayam 25 ekor. Ini kalau bikin sendiri ya lebih murah lagi, tidak sampai 500 perak. Nah, mungkin cuman 100 perak atau berapa lah. Nah, maka ini kayaknya memang solusi tepat ini, murah dan efektif. Nah, seperti itulah saudara-saudara sekalian. Jadi ini maaf, ini tempatnya betul-betul sangat sederhana, tetapi sekedar meyakinkan kepada saudara-saudara peternak rumahan sekalian bahwasanya apabila kita beternak di dalam satu lingkungan yang padat penduduknya, maka kita perlu sesuatu untuk mengantisipasi bau dari amoniak atau bau dari kotoran ayam tersebut. Nah, seperti yang sudah saya pernah sampaikan di video sebelumnya, saya menggunakan satu ramuan air yang kita buat sendiri, yang biasanya orang lain menyebutnya air alkali, tapi bagi saya ya air
fermentasi gitu aja lah ya. Nah, dan buktinya ya seperti inilah. Jadi walaupun kandang ini diisi oleh sekitar 25 ekor ayam, sekitar 25 ekor ayam ini seluruhannya, terus ditambah lagi sekitar ada burung dara itu sebagian ini, ada burung dara ini ada DOC di sini. Tetapi tetap saja tidak sama sekali tidak berbau ya, sehingga sangat ramah lingkungan. Dan ini adalah bisa menjadi alternatif bagi saudara-saudara sekalian yang ingin beternak di lahan yang padat penduduk. Nah, sekedar berbagi pengalaman saja bahwasanya air ini digunakannya sangat irit kalau dihitung-hitung biaya. Sebentar, mari kita hitung-hitungan sedikit tentang berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk air yang bisa digunakan untuk mengantisipasi bau ini. Nah, untuk berapa persen campuran yang harus digunakan untuk air ini ya? Ini adalah air fermentasi yang saya katakan tadi, yang saya bicarakan tadi. Dan ini adalah tempat air minum 5 literan. Nah, untuk tempat air minum 5 literan ini kita gunakan kurang lebih sekitar 50 ml air fermentasi ini. Air fermentasi ini satu botol ini isinya sekitar 1,5 liter, saudara-saudara. 1,5 liter apabila dibagi dengan 50 ml ya, maka akan ketemu 30. Jadi ini satu botol ini penuh ini ya, ini tinggal setengahnya ini, tapi satu botol penuh ini bisa digunakan untuk sekitar 30 liter air minum yang berisi 5 literan ini. 30 wadah ya, maaf, bukan 30 liter, jadi 30 kali 5 liter. Nah, sedangkan 5 liter ini kalau untuk ayam kami yang sekitar 25 ekor itu cuman ya, hanya sekitar 25 ekoran, maka ini bisa dipakai sekitar 2-3 hari ya. Kalau musim panas ya sekitar 2 hari sudah selesai ini habis. Tetapi kalau musim agak mendung atau hujan ini bisa 3 hari ya. Katakanlah kita hitung saja yang pendek 2 hari, maka satu wadah ini akan berguna untuk 2 hari. Maka satu botol ini kalau kita hitung musim panas ya, satu botol ini bisa terpakai untuk 60 hari untuk ayam sekitar 25 ekor ini. Nah, sedangkan ini dalam waktu 2-3 hari ini tempat air minum ini walaupun kotor karena ada bekas makanan yang masuk ke sini, ada kotoran yang masuk ke sini sedikit ya, enggak apa-apa. Ini tidak akan berbau, saudara-saudara, dengan keberkahan daripada air ini ya, dengan sebab lah ya. Tentunya yang membuat bau atau tidak bau adalah Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan sebab zat-zat mungkin yang terkandung di dalam air ini, maka minuman ini walaupun 2-3 hari tidak diganti, ini tetap aman dan tidak berbau dan tidak ngelumut. Jadi tidak berbau seperti apabila kita memasukkan vitamin atau apa di dalam air minum, maka dalam waktu 1 hari harus sudah diganti karena dia berbau. Tetapi dengan adanya air ini maka tidak perlu lagi menggunakan vitamin, tidak perlu lagi menggunakan prebiotik karena itu sudah penggantinya ya. Dan ini tidak akan berbau walaupun dalam waktu 3 hari sampai 3 hari lah ya. Sebenarnya walaupun lama juga tidak berbau, tetapi saya hanya mengatakan sampai 3 hari saja, karena kalau sudah 3 hari biasanya ya satu tempat ini habis, saudara-saudara. Nah, inilah maka untuk waktu untuk jawaban daripada pertanyaan peternak yang berada di tempat lingkungan-lingkungan yang padat penduduk, maka ini bisa digunakan sebagai solusi dengan biaya yang sangat murah. Ini dapat menjawab tantangan atau pertanyaan bagaimana caranya beternak ayam di lingkungan yang padat dengan tanpa. Nah, sekedar hitung-hitungan bayangan saja ya. Jadi satu botol untuk 60 hari ayam sekitar 25.
Nah, satu botol ini kalau saudara-saudara peternak rumahan bisa membuat sendiri, tentunya hitungannya jauh lebih murah. Tetapi saya berkalkulasi dengan hitungan harga yang saya buat sendiri, karena saya membuat air ini juga kalau ada yang memerlukan saya bagi-bagikan dengan harga satu botol ini 30.000. Nah, kalau kita bicara dengan harga yang demikian itu 1,5 liter ini 30.000 dan digunakan untuk 5 literan ini bisa sampai 60 hari, maka dalam satu hari kita hanya membutuhkan uang Rp500. Rp500 ini bisa digunakan untuk mengantisipasi bau kandang kita yang dekat dengan lingkungan perumahan. Nah, ini sebagai bayangan saja, itu adalah kamar pribadi saya. Itu kamarnya bagus, seperti hotel berbintang 7 ya, rumahku surgaku. Nah, dan ini sebelah sana dapur ya. Nah, itu dapur. Maka ini dekat sekali dengan tempat tinggal saya. Tetapi alhamdulillah dengan keberkahan air ini ya, dengan sebab air karena fermentasi ini tidak berbau, maka sedulur-sedulur semuanya yang ingin menjawab pertanyaan atau menjawab masalah bagaimana caranya agar ternak sehat dan kandang yang dekat rumah ini tidak mengganggu, tidak mengganggu diri kita sendiri, juga tidak mengganggu tetangga, maka mudah-mudahan ini bisa jadi solusi. Bagaimana cara membuatnya sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Nah, bisa dilihat saja di situ, air alkali ayam peternak rumahan. Nah, bisa dibuka videonya, bisa dipelajari. Apabila ada pertanyaan atau sesuatu hal yang kurang jelas tentang komposisi, tentang bagaimana caranya begini begitu, nah, bisa ditanyakan di kolom komentar. Insya Allah saya siap menjawabnya. Semoga saja Allah SWT memberikan kita kesehatan, keberkahan, panjang umur, dan juga kemampuan untuk taat kepadanya sampai akhir hayat kita. Demikian, kepada sedulur-sedulur semuanya yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini agar kita dapat saling mendukung, saling berbagi cerita. Semoga kita dipertemukan kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.